Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Saya di sini akan menyampaikan tata ibadah online GSJ CWS Charisma Family. Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jangan sambil tiduran, makan ataupun sambil masak. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Yang keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kumpulkanlah persembahan ke dalam suatu amplop persembahan yang akan diberikan ketika ibadah kembali berjalan seperti biasa. Demikian tata ibadah online daripada GSJ CWS Charisma Family. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan memberkati. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin belum melaksanakan tata ibadah online seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh pause dulu video ini dan mempersiapkan diri yang terbaik, supaya kita dapat memberikan terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menikmati ibadah, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya semuanya merasakan indahnya kasih Tuhan sepanjang kehidupannya. Bahkan terlebih minggu-minggu ini di mana kita harus beribadah di rumah, kita tetap merasakan bahwa Tuhan ada dan hadir dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saat pagi hari ini kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Untuk semua hal yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan kami dapat merasakan bahwa Tuhan ada, memberkati dan memberi yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur untuk segala sesuatunya itu Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa yang baik, kami datang Tuhan Yesus membawa hidup kami Tuhan, membawa hati kami Tuhan Yesus kembali Tuhan Yesus sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan Yesus, kami siap untuk membuka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin Tuhan Kau ada Tuhan Yesus. Kami yakin Kau ada Tuhan. Kau ada Tuhan. Mari 1 menit ke depan Bapak Ibu Saudara, mari berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari sampaikan kepada Tuhan betapa hatimu merindukan dan mengasihi Tuhan dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau ada dalam hidupku. Yesus, ku bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kau yang layakkan kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan layak kami berikan kepadamu Tuhan Yesus. Sebab hanya Kau yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Saat ini Bapa yang baik, dalam surga kami siap untuk memulai ibadah kami ini Tuhan. Bekerjalah dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang melayani Tuhan Yesus, dari mulai pemusik, singers, pelayan
firman, khotbah, semuanya Tuhan Yesus kami serahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau juga berkati jemaat-jemaat-Mu di rumah Tuhan Yesus, urapi hati dan pikiran mereka Tuhan, untuk siap, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan ada dimanapun kita berada, amin. Yesus, Mari sama-sama kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan yang ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau aja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap bersorak buat Tuhan. One, two, one. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Yesus, Kau yang layak ditinggikan. Siap bersorak-sorak buat Tuhan, sama-sama kita nyanyikan ya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sekali lagi katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia,
puja mulia, Kau Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Di rumah kami Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan Yesus saat ini kami berada Tuhan. Tuhan yang urapi Tuhan Yesus setiap jemaat Tuhan yang hadir, setiap jemaat Tuhan yang menonton Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang memberikan hati dan juga waktunya untuk ibadah di minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Mungkin kau saat ini ada di tengah-tengah keluargamu, mungkin kau saat ini berada sendiri di rumah, atau kapanpun dan dimanapun engkau menonton video ini. Tapi yakin dan percayalah bahwa kuasa dan kasih Tuhan tidak terbatas oleh ruang. Saat ini Bapa yang baik, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik saat ini Tuhan bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja. Kami sambut Engkau Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal sama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, ku bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu Yesus, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu,
bertata di atas. Sekali lagi katakan, saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, rohmu Yesus, rohmu bekerja. Oh, ku pujimu saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan, oh, ku angkat hatiku, dosa-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, oh, mari sembah Dia Yesus, mari sembah Dia Yesus. Dia yang layak terima sembahmu, sebab Dia yang layak terima yang terbaik darimu, Yesus. Oh, 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 mari sembah Dia dalam roh kebenaran. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan di dalam roh kebenaran. Mari sembah-sembah, yang terbaik bagimu Tuhan, Yesus. Sekali lagi sembah Dia, sembah, sembah, ku sembah Kamu, sembah, ku sembahkan di dalam roh kebenaran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, oh senangkanmu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan, oh hanya itu kerinduanku, kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi nyanyikan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan. Oh hanya itu kerinduanku. Oh menyenangkanmu, kerinduanku menyenangkanmu,
pekerjaanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Makasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, menyenangkan hatimu kerinduan kami Tuhan Yesus. Benar Tuhan, menyenangkanmu itu seruan hati kami Tuhan Yesus. Saat ini Bapa yang baik, dalam surah kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap firman yang ditabur Tuhan jatuh ke tanah yang subur, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Yes. Haleluya. Kami rindu memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan pagi hari ini, ketika kami bersama-sama umat-Mu datang di hadapan-Mu, biarlah kuasa-Mu menaungi kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Kami katakan, inilah rindu kami. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kami hampiri tahta-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu. Sebelum kami mendengar firman-Mu, sebelum kami lebih dalam lagi ya Tuhan,
Biarlah Roh Kudus yang mengajari kami. Kuasa daripada Tuhan Yesus yang menaungi kami. Layakkan kami untuk mendekat di hadapan-Mu. Darah Yesus yang membasuh kami. Darah Yesus yang melayakkan kami. Sehingga segala sesuatu yang kami perbuat untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami, baik yang ada di tempat ini, baik yang mendengar di rumah, baik yang beribadah di rumah, akan beroleh kuat kuasa yang daripada-Mu. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Yang terikat dibebaskan. Yang mengalami pergumulan kami percaya ada kekuatan baru daripada-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu, biarlah diurapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga pesan-pesan yang hamba-Mu sampaikan bersumber daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menolak segala intimidasi. Kami usirkan segala roh-roh jahat yang mengganggu ibadah ini. Di dalam nama Yesus, kami percayakan segala sesuatunya kembali kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom buat kita semuanya. Saya menyapa kembali buat semua jemaat. Kiranya penuh kasih, penuh rahmat dan berkat yang daripada Tuhan. Di hari Minggu ini kita percaya dan yakin ada sesuatu yang baru akan dinyatakan oleh Tuhan. Karena setiap orang yang percaya baginya diberi, dijadikan sesuai dengan apa yang dipercayainya. Lewat firman Tuhan hari ini, biarlah apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi doa-doa kita, dijadikan jawabannya oleh Tuhan bagi kita. Amin. Jadi hari ini kita diberi tema Living Word, firman Tuhan yang hidup atau menghidupi firman Tuhan. Dan biarlah semua kita yang mendengarkan firman Tuhan melakukan apa yang kita dengar, bukan hanya menyimpannya di dalam hati kita. Kalau kita menyimpannya dalam hati kita, maka kita akan dapat seperti laut mati dan kemudian tidak ada kehidupan di dalamnya. Tetapi waktu kita menjadi pelaku firman, segala sesuatu yang kita kerjakan, ada naungan, ada kuat kuasa Tuhan yang menyertainya. Haleluya. Ya, perkenalkan, nama saya Mario Situmorang. Mungkin sudah beberapa yang kenal atau mungkin belum kenal, tapi saya perkenalkan, nama saya Mario Situmorang dan saya tinggal di daerah Jalan Pancing. Dan kiranya hari ini kita sama-sama di dalam kasih Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Haleluya. Saya buka dalam Yohanes 1 ayat 1. Ini adalah ayat yang sering kita dengar. Ini adalah ayat di mana sangat familiar dengan kita. Bahkan ini ayat banyak dipertentangkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya Kristen, tetapi sebenarnya bukan Kristen. Banyak orang-orang menyatakan ini hal-hal yang mereka suka, tetapi saya percaya dan yakin apa yang tertulis di dalam firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Waktu kita mendengar firman Tuhan, waktu kita membaca firman Tuhan, kita sedang mengundang Dia untuk hadir dalam kehidupan kita. Setiap perkataan firman Tuhan ada kuasa yang di dalamnya, ada kuasa yang mengikutinya. Ketika kita menerapkan firman Tuhan, kita sedang mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap agenda kehidupan kita. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya, waktu kita memasukkan firman Tuhan ke dalam hati kita, kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata bahwa Dia yang akan berdiri di depan peperangan kita. Setiap manusia punya peperangan yang berbeda. Saya mungkin punya peperangan yang berbeda. Saya punya peperangan di area kehidupan saya. Mungkin ada yang punya peperangan di area bisnisnya saat ini. Di masa pandemi corona mungkin sedang mengalami penurunan. Di masa pandemi corona mungkin sedang mengalami PHK. Di masa pandemi corona mungkin mengalami sesuatu yang membuat dirinya ketakutan. Ada peperangan yang berbeda-beda. Ada peperangan yang kita anggap, wah ini kok luar biasa kali. Tetapi firman Tuhan berkata, aku menyertaimu. Aku bersama-sama dengan engkau. Mungkin banyak orang beranggapan bahwa ini perkataan klise atau perkataan yang hanya menguatkan saja atau seperti kata motivasi atau kata-kata positif. Ini lebih daripada sekedar perkataan positif. Ini lebih daripada sekedar menerapkan pikiran positif. Ini berbicara tentang iman, sesuatu yang bisa terjadi karena Tuhan yang kita sembah itu melakukan perkara dahsyat atas kehidupan kita. Bahkan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Artinya ketika kita mendengar firman, kita sedang mengalami Tuhan. Sehingga ketika kita membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan, pasti akan ada perubahan, pasti akan ada kemenangan, pasti akan ada introspeksi diri, dan kita akan berubah menjadi lebih baik. Amin. Roma 1 ayat 16. Saya bacakan buat kita semuanya. Roma 1 ayat 16.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Artinya waktu kita percaya firman Tuhan, percaya Injil, akan ada keselamatan yang akan kita terima. Banyak orang yang dari kecil mengaku sebagai Kristen. Banyak orang yang mulai lahir sudah ada predikat Kristen baginya. Orang tuanya Kristen, opungnya Kristen, tetapi gak pernah mengalami kuat kuasa Tuhan yang sebenarnya. Ya, kekristenan ala kadarnya. Kemudian ketika orang lain menyerah, dia juga ikut menyerah. Ketika orang lain kemudian mengandalkan kekuatannya, dia juga mengandalkan kekuatannya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya yakin waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita percaya kepada Injil sepenuhnya, maka Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Artinya akan ada perubahan. Artinya akan ada sesuatu yang Tuhan benar-benar bisa pulihkan. Ini bukan hanya sekedar kata-kata motivasi. Ini benar-benar perkataan dari firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Bahkan Paulus menuliskan pada jemaat di Roma. Bahkan dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara terkasih semuanya. Yang mendengar ini juga adalah orang yang percaya. Amin. Kalau nggak percaya nggak mungkin membuka televisi atau membuka streaming atau datang ke gereja untuk mendengar firman Tuhan. Artinya waktu kita datang dan membuka streaming dan kemudian ikut beribadah, artinya kita percaya. Waktu kita percaya ada kekuatan daripada Injil yang akan menaungi kita. Haleluya. Saya mau tanya gini, waktu kita membuka internet, waktu kita membaca berita-berita di internet, apakah kita semua percaya yang kita baca di internet tersebut? Waktu kita baca semua yang di internet, ya kadang kita membuka, bahkan kalau dihitung-hitung hitungan jam, mungkin tanpa sadar kita menghabiskan lebih daripada 3 jam per hari hanya untuk membuka info-info yang ada di IG, di YouTube, di Facebook, semuanya. Kemudian waktu kita membukanya, 100% kah kita percaya? No. Kita pasti nggak 100% percayakan hal itu. Waktu kita baca berita di koran, waktu kita baca berita di majalah, apakah benar-benar kita 100% percaya? No. Kenapa kita nggak percaya? Karena kita tahu nggak semua di dalam itu benar. Karena kita tahu kadang ada berita hoax. Karena kita tahu di dalamnya mungkin ada sesuatu yang iseng-iseng ditulis oleh orang yang menulis. Kita nggak pernah tahu ada blog yang mungkin waktu kita baca dari awal hingga akhir menghabiskan waktu kita 15 menit. Ya, dari awal sampai akhir. Kemudian di akhir ternyata ditulis di situ apa? Hanya cerita fiktif. Dan tentunya nggak benar. Tapi kita mau menghabiskan waktu sampai 15-20 menit membaca itu. Bahkan ada cerita-cerita yang dirangkum begitu luar biasa. Bahkan kemudian kita tahu itu nggak benar, tapi tetap kita baca. Kenapa? Karena kita nggak mengerti dan memahami bahwa kita sedang membuang waktu. Coba bayangkan, firman Tuhan ada nggak yang ragu bahwa itu nggak benar? Firman Tuhan yang ada di Alkitab 100% dikatakan benar. 100% adalah kebenaran. Itu artinya kita orang percaya. Kalau kita nggak percaya 100% kebenaran Alkitab, kita bukan orang Kristen. Tetapi karena kita percaya 100% kebenaran Alkitab, kita adalah pengikut Kristus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Banyak orang lebih memilih untuk membaca berita di internet dibanding baca Alkitab. Padahal yang di internet belum tentu benar 100%. Banyak orang memilih menghabiskan waktu untuk itu. Maka pagi hari ini saya menyapa, biarlah kita lebih banyak lagi dominan untuk membaca firman Tuhan dan mempraktekkan. Waktu kita membaca firman Tuhan dan mempraktekkan, kita akan hidup di dalam kebenaran. Waktu kita hidup di dalam kebenaran, ada kuasa Tuhan yang akan menaungi kita. Amin. Maka kemudian biarlah hari ini benar-benar kita mengalami kuat kuasa Tuhan. Banyak orang-orang mulai bosan baca Alkitab. Bahkan di masa pandemi corona ini, banyak orang yang mengeluh, aduh ngapain aja aku di rumah? Ngapain aku setiap hari berjam-jam menghabiskan waktu? Oh tidak. Kita disuruh di rumah saat ini bisa lebih efektif lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Coba mulai lipat tangan, masuk kamar dan kemudian cari wajah Tuhan. Maka di masa pandemi ini, ketika masa pandemi ini selesai, kita akan dapatkan sesuatu pembaharuan di dalam Tuhan. Tetapi ketika orang yang menyerah, gak ngerti apa-apa yang dilakukan ketika masa pandemi, maka ketika selesai ini ya gitu-gitu aja kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah ketika mendengar firman Tuhan ini, kita bersemangat untuk lebih lagi menggali kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya handphone, laptop, dan semua media yang kita buka. Tapi kita sungkan untuk membaca Alkitab.
Jadi biarlah kita bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan. Poin pertama yang saya rindu bagikan adalah firman Tuhan akan mengingatkan kita. Waktu kita membaca firman Tuhan, saya catat di sini bahwa firman Tuhan akan mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan dan menuntun setiap langkah kita. Ada lagunya yang seperti ini. Yang firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini saya suka sekali dengan lagu ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya mau katakan gini, untuk semua kita, siapapun kita yang mendengar ini, pelita waktu menerangi langkah kita, itu cuma satu langkah di depan bisa melihat. Maka kemudian ketika firman kita pegang, langkah pertama kita lihat, maka langkah selanjutnya sudah diterangi. Itu firman. Waktu kita melangkah berikutnya, maka langkah selanjutnya diterangi. Maka ketika melangkah lagi, langkah selanjutnya diterangi. Enggak langsung total semuanya terang. Mungkin waktu kita jalan kehidupan, kita mulai bingung, Tuhan masa depanku sepertinya meragukan. Sepertinya aku nggak tahu apa yang harus perbuat di masa pandemi ini. Sepertinya semuanya lagi turun drastis. Tapi waktu kita membaca firman, merenungkan dan melakukan, langkah kita akan disertai oleh Tuhan. Dan ini yang saya alami gitu. Saya nggak pernah tahu. Bahkan ketika ada di mimbar seperti ini, saya rasa sedihnya luar biasa. Kenapa? Biasa ketika beribadah saya harus berhadapan dengan orang-orang. Berhadapan dengan jemaat, berhadapan dengan anak-anak muda, berhadapan dengan anak-anak rohani saya. Maka ketika menyembah Tuhan, itu kita rasakan gelombang yang luar biasa sama-sama menyembah Tuhan. Tetapi ketika di masa pandemi ini kita harus terbatas mungkin. Dari ruang gerak, dari jarak. Ada yang di rumah, ada yang di gereja, ada yang merekam, ada yang mengedit semuanya. Tetapi saya yakin, di dalam situasi yang seperti ini sekalipun, waktu kita menerapkan firman Tuhan, akan ada cahaya kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi langkah kita. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu kita membaca, waktu kita menghidupi firman, yang pertama, Alkitab akan memberitahukan kita untuk selamat. Bagaimana kita selamat melewati pandemi ini. Alkitab akan mengajarkan kita, firman Tuhan akan mengajarkan kita untuk sampai ke sini. Banyak orang yang sampai mengalami ketakutan yang luar biasa. Ketakutan akan kematian, ketakutan akan virus. Sesuatu yang gak kelihatan tetapi ditakutin. Tetapi kepada Tuhan rasa-rasanya gak takut gitu. Padahal sama-sama yang mungkin secara mata gak kelihatan. Dibanding untuk memilih takut kepada virus, pilihlah takut akan Tuhan. Waktu kita pilih takut akan Tuhan, maka dalam situasi apapun kita akan pasti tetap melibatkan Dia. Bapa, aku gak sanggup, Tuhan aku gak mampu. Tapi waktu kita ngatakan demikian, Tuhan akan turun tangan atas kita. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Maka yang pertama, waktu kita membaca firman Tuhan akan mengingatkan kita. Firman Tuhan akan membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Bahkan di masa pandemi, di masa waktu kita dibuat karantina di rumah, bahkan kita bisa lebih produktif lagi. Bahkan kita bisa membuat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dengan situasi apapun yang kita alami. Alkitab akan memberitahukan kita untuk kepada keselamatan. Alkitab akan menuntun kita kepada kehidupan setelah kematian. Hello Bapak Ibu, Saudara terkasih. Jangan berpikir bahwa kehidupan ini hanya berbicara tentang hidup sekarang, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun dan meninggal. No, ada kehidupan setelah kematian. Itu ada di dalam firman Tuhan. Artinya apa? Waktu kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan dituntun untuk mengerti ada kehidupan setelah kematian. Ketika saya khotbah di depan media seperti ini, Bapak Ibu, saya rasanya hancur sekali hatinya. Kenapa? Saya yakin dan percaya ada jemaat yang butuh topangan doa langsung dari hamba Tuhan, dari gembalanya. Tetapi mungkin karena situasi sampai enggak terpegang, enggak sampai tersentuh. Tapi izinkan, kuasa Tuhan akan menghampirimu. Yes. Saya bisa rasakan sesuatu yang luar biasa gitu. Bergelora. Sehingga ketika mendengar daripada firman Tuhan ini, Tuhan akan mulai menjamamu. Akan menguatkan kondisimu. Thank you Jesus. Alkitab akan memberitahu kita
pribadi Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Alkitab akan memberitahu kita bahwa hidup kita dahsyat dan ajaib. Alkitab akan memberitahu kita bahwa Tuhan gak pernah main-main menciptakan kita. Alkitab akan memberitahu kita bahwa kehidupan kita itu benar-benar harganya mahal Tuhan buat. Waktu kita benar-benar mau membaca kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya, kita akan diberitahu rahasia-rahasia kehidupan. Poin yang kedua, saya gak akan lama mungkin, tapi biarlah kita sama-sama merasakan kuasa Tuhan. Kalau pertama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan dibawa kepada pengetahuan, kita akan dibawa kepada pengertian, kita akan dibawa kepada sesuatu yang kita gak pahami dan gak sadari. Selama masa pandemi saya gak tahu apa yang harus saya perbuat. Tetapi Tuhan mengizinkan saya kemudian mulai bermain-main di media. Dan ketika saya mulai bermain-main di media, maka saya mulai kemudian baca Amsal 1 sampai Amsal 30 bersama orang-orang yang mau membaca secara streaming. Maka tahu gak Bapak Ibu? Ketika saya melakukan ini, ternyata feedback, respon balik itu luar biasa. Banyak orang-orang yang gak percaya sama Tuhan tiba-tiba nge-WA. Banyak orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan tiba-tiba tanya, "Bang, bagaimana biar percaya kepada Yesus?" Banyak orang-orang kemudian bertanya, "Bang, benar enggak Bang bahwa kehidupanku berharga?" Kemudian banyak yang minta doa. Dan kemudian ketika saya merenungkan ini, oh Tuhan, ternyata ada sesuatu yang Engkau bukakan sekalipun di situasi sulit. Ketika aku benar-benar bergantung kepadamu. Ternyata ada yang benar-benar Engkau buat kepadaku meskipun aku gak ngerti apa ini Tuhan. Jadi pagi hari ini, biar kita semua menyadari kehidupan kita ketika kita mengandalkan Tuhan dan kemudian berani membaca merenungkan firman Tuhan, itu kehidupan yang gak main-main. Kehidupan yang akan menembus batas, kehidupan yang akan ada terobosan breakthrough. Maka yang kedua, ketika kita menghidupi firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika perkataan Tuhan itu hidup bagi kita, maka yang kedua, firman Tuhan pasti akan mengubahkan kita. Saya bacakan dalam Yohanes 8 ayat 31 bagian B sampai 32. Begini bunyi firman Tuhan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kenapa ada orang yang selalu bangun jatuh di dalam dosa? Karena firman Tuhan gak tinggal di dalamnya. Karena firman Tuhan itu gak ada lagi di dalam. Kalau firman Tuhan ada tinggal di dalam, dia akan merdeka. Bapak Ibu, kalau kita orang Indonesia, waktu masa penjajahan, yang menandakan kita merdeka itu adalah waktu kita menyatakan bendera kita itu ada di atas. Itu merdeka. Waktu hati kita dipenuhi firman Tuhan, itu menyatakan bahwa kita merdeka atas setiap kutuk ikatan daripada iblis. Tetapi ketika firman Tuhan gak ada di dalam, maka gak ada otoritas Tuhan atas kita. Iblis tahu siapa kita, bukan milik Tuhan. Tetapi waktu ada firman Tuhan di dalam, Alkitab mencatat apa? "Jikalau kamu tetap diam dalam firman-Ku," artinya kita hidupi firman. Kita baca, kita renungkan, kita hidupi firman. Akan ada kebebasan, yakinlah. Orang yang pikiran negatif selalu akan Tuhan ubahkan dengan menjadi orang-orang yang punya optimis dengan karakter yang lebih luar biasa lagi. Yakinlah ketika ada firman Tuhan di dalam, kita menyadari penuh bahwa akan ada perubahan yang akan terjadi dalam hidup kita. Saya dulu ada termasuk orang yang pesimis. Apa yang bisa saya lakukan dalam kehidupan berikutnya? Apa yang bisa lakukan ketika orang tua saya meninggal? Apa yang bisa saya lakukan ketika semua orang nanti tiba-tiba meninggalkan saya? Saya adalah orang yang harus butuh pertolongan orang lain untuk hidup. Saya adalah orang yang pesimis. Kenapa saya pesimis dengan hal tersebut? Karena dulu gak ada firman Tuhan di dalam. Tapi ketika firman Tuhan ada di dalam, itu kemudian mengubahkan. Ada benteng yang betul-betul dihancurkan dan didobrak. Yang berkata, engkau mampu sekalipun kau lemah. Engkau mampu sekalipun kau terbatas. Engkau mampu sekalipun mungkin orang lain tinggalkan engkau. Karena aku gak pernah sekali-sekali meninggalkan engkau. Itu firman Tuhan. Dan benar, ketika orang tua saya meninggal, ketika orang-orang kemudian beranjak dewasa, enggak lagi ada bersama-sama dengan saya. Kakak saya yang biasa menolong saya kemudian menikah, yang lain juga kemudian pergi. Pertanyaannya, apakah kehidupan saya terlunta-lunta? No. Bahkan Tuhan upgrade. Tuhan katakan, aku mau pakai engkau. Aku mau membuat engkau menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Itu sesuatu yang spesial.
Kenapa itu mampu? Karena ada firman Tuhan di dalam. Kenapa seseorang gak berubah? Karena firman Tuhan gak ada di dalam. Kalau firman Tuhan ada di dalam, itu akan mengubahkan kita. Bisa berani menerobos dosa yang biasa kita lakukan. Kalau saya menyebutnya ada beberapa dosa yang kita gak tahu, Tuhan tahu. Yang kita tahu, orang lain gak tahu. Tapi ada dosa juga yang orang lain tahu, kita juga tahu. Dosa yang Tuhan tahu, kita gak tahu, kesombongan. Dosa yang kita tahu, orang lain gak tahu, kenajisan dan lain-lain. Yang kita lakukan diam-diam, yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Orang lain mungkin gak tahu, kita tahu, Tuhan tahu. Tetapi ada dosa yang orang lain tahu, kita tahu. Contoh mencuri, membunuh, merampok, orang lain tahu, kita tahu. Pertanyaan, jenis dosa mana yang paling sering kita lakukan? Jenis dosa apa yang paling berkuasa yang coba kita lihat dalam kehidupan kita? Waktu firman Tuhan berkuasa di hati ini, hal tersebut bukan lagi momok atas kita. Tetapi kita menjadi seseorang yang berubah, yang di-upgrade. Yang benar-benar aku gak mau lagi lakukan dosa ini. Aku udah bebas karena firman Tuhan tinggal di dalam aku. Dan aku menghidupi firman Tuhan. Dan kehidupanku bukan yang dulu lagi. Marihot yang dulu adalah orang yang pesimis, yang takut akan kehidupan, yang takut akan goncangan, yang takut akan kesendirian. Mohon maaf, bahkan kalau tidur malam sendirian juga saya penuh ketakutan. Kenapa? Karena saya lahir di dalam keluarga yang penganut okultisme, perdukunan. Tetapi ketika beranjak dewasa, Tuhan memperkenalkan dirinya. Dan Tuhan kemudian masuk dalam ini. Dan kemudian firman Tuhan bergerak di dalam. Apa yang terjadi? Maka ada perubahan yang dahsyat dan luar biasa. Bapak ibu saudara terkasih, ingin mengalami perubahan, benar, taruh di dalam firman Tuhan. Tinggal di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman, menghidupi firman Tuhan. Pasti akan ada perubahan. Poin yang ketiga dan terakhir kita akan tutup di sini. Firman Tuhan akan benar-benar hidup ketika kita mengaplikasikan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Banyak orang hanya sampai di hatinya aja firman Tuhan, nggak jadi pelaku. Ya kan, sampai kemudian Yosua 1 ayat 8 ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kemudian kita ambil pegang hanya itu aja, hidupnya berhasil dan beruntung. Oke, no problem, kita berhasil dan beruntung. Iblis juga bisa buat keberhasilan. Iblis juga bisa buat sesuatu yang disebut dengan berkat secara duniawi. Tapi pertanyaannya, waktu kita gak mengaplikasikan firman Tuhan, kita gak bertindak kasih, kita gak bertindak untuk peduli kepada orang lain, kita gak mau mengaplikasikan firman Tuhan, maka berkat tinggal berkat, tetapi kehidupan kekal tidak akan jadi milik kita. Tetapi waktu kita mengaplikasikan firman Tuhan, maka jaminan yang Tuhan berikan adalah kekekalan dan kehidupan yang benar-benar Tuhan pagari senantiasa. Yakobus 1 ayat 22 dan 24. Ini ayat terakhir dan kita akan tutup. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, dan baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Waktu kita hanya mendengar dan sampai di hati kita, ini poin yang paling penting, semakin dewasa, semakin upgrade lagi di dalam Tuhan. Maka di masa pandemi corona, sekalipun keterbatasan jadi milik kita secara income, secara dana, secara keuangan, tapi kita bisa bertindak untuk mengasihi. Kita mulai peka terhadap orang lain. Oh, tetanggaku yang pekerjaannya sudah gak ada lagi. Maka kemudian kita bisa tolong dan bantu. Meskipun mungkin kita nggak berkelebihan, tetapi di dalam ini didorong untuk berbuat kasih. Maka pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, 3 poin yang saya rindu bagikan. Ini benar-benar biarlah terjadi atas kehidupan kita. Waktu kita menghidupi firman, satu hal, kita menjadi orang yang tidak terkalahkan. Waktu kita menghidupi firman Tuhan, maka kita melihat satu titik. Ada kemenangan sejati. Waktu kita bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Waktu kita bertemu dengannya di dalam kekekalan, maka akan ada perkataan, syabas hambaku yang setia. Syabas hambaku yang tetap on the track. Jadi seberapa hebat pun kita menutupi setiap pelanggaran kita, seberapa hebat pun kita mencoba memanipulasi diri kita, di dalam Tuhan semuanya dibukakan. Maka pagi hari ini, biar kita tundukkan kepala, kita melihat diri kita, siapa kita sesungguhnya. Apakah terlalu naif kita sehingga sepertinya benar di hadapan orang, tapi secara firman kita ditegur.
Kalau kita ditegur artinya waktunya kita berubah. Kalau kita ditegur artinya kita harus mulai refleksikan diri. Jangan seperti kata Yakobus, ini seperti melihat cermin dan kemudian berlalu dan lupa seperti apa wajahnya. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan melihat cermin dan kemudian dilihat, oh di sana ada yang kurang, oh di sana masih ada yang kotor, oh di sana yang harus ada diubahkan. Waktu kita mengalami firman dan kemudian kita menjadi pelaku firman, waktu kita menghidupi firman, kita menjadi orang-orang percaya yang tidak akan pernah mengalami kekalahan di dalam setiap pertempuran apapun. Yes, kita berdoa, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk firman-Mu yang benar-benar kami hidupi, untuk perkataan yang keluar daripada bibir-Mu ya Tuhan, yang membuat kami hidup. Pagi hari ini Tuhan, dimanapun jemaat-Mu ada, dimanapun suara ini diperdengarkan, dimanapun media ini diputar, biarlah kasih setiamu yang benar-benar menaungi kami semua. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, Engkau yang menjamah setiap hati yang terluka. Bapa, Engkau pulihkan setiap jiwa yang mulai merasa kecewa atau mulai merasa letih. Tuhan, Engkau yang mendatangkan damai sejahtera atas keluarga yang sedang mengalami goncangan. Ketika media ini diputar dan diperdengarkan, ketika kami mendengar suara, kami percaya kuasa-Mu menaungi. Hamba-Mu selesai, hamba-Mu terbatas, tetapi hamba-Mu percaya kuat kuasa-Mu yang akan mengikuti firman yang telah disampaikan. Kami akan menghidupi firman, kami akan berubah. Kami akan mulai memandang kepada Yesus. Kami mendengar firman, menjadi pelaku firman, bukan hanya menyimpannya di dalam hati. Tuhan, Engkau yang menaungi setiap pribadi lepas pribadi. Engkau yang tuntun setiap langkah kami mendekat kepadamu. Biarlah Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang membutuhkan lawatan-Mu saat ini dijamah oleh kuat kuasa-Mu. Biarlah lewat media ini dijangkau setiap pribadi yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan yang merasa sendirian akan kemudian ditolong oleh Tuhan sehingga hatinya kuat kembali. Bapa, siapapun yang merasakan daripada akibat COVID-19 ini, kami percaya pertolongan kami seutuhnya datang daripada-Mu. Berkati gereja-Mu, hamba-Mu, Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Senantiasa maju di dalam situasi apapun. Engkau yang memberkati tim-tim semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan. Hamba-Mu sampaikan segala pujian, hormat, kemuliaan kembali kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih untuk waktu-waktu yang telah kita lalui. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, keluarga-keluarga jemaat dimanapun Anda berada saat ini, Anda dalam keadaan sehat. Amin. Baik, sebelum saya membacakan tema gereja kita, pengumuman kita pada sepanjang minggu ini, saya ingin mengatakan bahwa firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 yang 14 mengatakan bahwa dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri
berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersahati, kita mendoakan bangsa kita, dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan melimpahkan, memberkati, bahkan menyelamatkan, menolong bangsa kita dari segala mara bahaya yang sedang melanda bangsa kita, bahkan dunia ini. Percaya bahwa Tuhan yang akan selalu memegang dan akan selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya, amin. Pengumuman kita pada sepanjang minggu ini adalah yang pertama, tema tahun 2020, The Year of Miracle Harvest, tahun mukjizat penuaian. Seperti biasa, mari saudara, Bapak Ibu sekalian, kita mendoakan, kita imani tema tahun 2020 ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap dan akan tetap berada dalam hati kita dan akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, bahkan gereja kita. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita untuk ke depan ada 2 kali ibadah. Yang pertama adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus, ibadah online yang akan kita ikuti pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 10 pagi tepat, dengan pembicara Pastor Petrus Tarigan dari Bandung. Mari kita siapkan hati kita, catat waktu dan tanggal ibadah kita di hari Kamis ini, dan kita akan merasakan lawatan Tuhan, kuasa Roh Kudus berkarya di ibadah ini. Selanjutnya ibadah raya online di hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 pukul 10 pagi dengan pembicara Gembala Sidang kita Pastor Jeff Sihombing. Ya, kita catat juga waktunya, kita catat juga linknya yang akan nanti dari tim IT kita, tim gereja akan menyatakannya di YouTube ataupun di WA ya, grup WA. Selanjutnya doa korporat atau doa berantai. Seperti biasa kita adakan di hari Jumat tanggal 22 Mei 2020. Seperti biasa pukul 19.30. Jadi doa korporat ini kita lakukan sama-sama serentak, kita mulai dari rumah masing-masing ya. Nanti Ibu Lucy sebagai koordinator akan memberitahukan, menginfokan apa-apa yang menjadi topik doa kita di hari Jumat ini ya. Mari saudara sekalian persiapkan diri, waktu dan untuk keluarga, mari bersama-sama kita bersehati untuk memulai doa berantai kita dan nyatakan bahwa Tuhan Yesus akan berperkara, akan menjadi jawaban dari setiap topik-topik doa kita. Haleluya. Selanjutnya, ya seperti biasa di bulan Mei kita akan bersyukur, berterima kasih untuk umur yang telah ditambahkan. Happy birthday untuk beberapa teman-teman, sahabat-sahabat. Di antaranya yaitu ya Gembala Sidang kita, Pendeta Zefanya Siombing ya, di tanggal 6 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Saudari Vanessa itu berulang tahun di tanggal 8 Mei. Selanjutnya Saudari Teresa Malini berulang tahun di tanggal 17 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Ibu Trisnawati Bangun, Ibu Bangun ya, di tanggal 20 Mei. Selanjutnya lagi Saudari Stefani Limiati berulang tahun di tanggal 22 Mei. Dan selanjutnya Ibu Susana Teli di tanggal 26 Mei. Selamat buat nama-nama yang telah saya umumkan, dan apabila ada nama-nama yang lain yang tidak sempat saya menyatakan, kami akan bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah
ada dan memberkati Bapak Ibu sekalian di bulan Mei ini atas umur yang bertambah. Oke, selanjutnya persembahan. Seperti biasa, persembahan umum, misi dan perpuluhan. Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini. Ya. Catat dan pastikan apa yang menjadi kerinduan kita bersama, apa yang menjadi komitmen kita bahwa Tuhan selalu ada dan Dia akan membantu kita dalam setiap upaya kita, pekerjaan kita. Selanjutnya bukti daripada transfer yang Bapak Ibu telah lakukan di melalui ATM atau apa, dapat ditransfer, dapat dikirim ke WA Bapak Erwan yang berada di bawah ini. Oke, terima kasih. Ya, itu aja kita punya pengumuman untuk selama minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan berdoa. Kita satukan hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Allah yang rancangannya sungguh luar biasa kepada kami umat-Mu Yesus. Allah yang terus bekerja, terus bekerja Tuhan, melakukan perkara besar, mukjizat dalam hidup kami, untuk kami melewati hari-hari kami lepas hari Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah, perkenanan, bahkan pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa kepada kami Yesus. Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Bapa, kami dengan iman menyatakan bahwa secara manusia kami tidak mampu Yesus. Bapa, kami merasa khawatir, tapi kami percaya Yesus. Kami dipeluk, kami diangkat, bahkan kami berjalan bersama-sama dengan Kau Tuhan Yesus. Melewati waktu-waktu ini Tuhan Yesus, melewati waktu-waktu di mana kami diingatkan kembali Tuhan, agar kami tidak panik, agar kami tidak khawatir, agar kami tidak merasa khawatir akan apapun itu juga Tuhan Yesus. Perekonomian kami Tuhan Yesus, hidup kami Bapa, karena kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, pelayan Tuhan yang ada di gereja. Bapak, kami berdoa untuk pendeta Jevanya Siombing sekeluarga, para diakon, staf, guru-guru gera, para koordinator dan pengurus Youth LG. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan Yesus. Ada begitu banyak mukjizat, ada begitu banyak pertolongan yang telah Kau berikan kepada kami Yesus. Bapak, kami meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing atau di tempat-tempat lain Tuhan, dengan iman kami menyatakan bahwa kami ada dan merasakan bahwa hadirat-Mu begitu dekat dengan kami Yesus. Bapak, kami berterima kasih untuk ibadah yang telah berjalan Tuhan, ibadah yang sungguh luar biasa Yesus, yang kami bisa merasakan hadirat-Mu, pertolongan-Mu, bahkan memuji Engkau Tuhan dalam setiap nyanyian, pujian kami ya Tuhan, bahkan penyembahan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan firman Tuhan yang dinyatakan Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi suatu kekuatan bagi kami
membimbing kami, menuntun kami, melewati masa-masa di saat-saat peristiwa-peristiwa ini Tuhan Yesus. Kami akan beranjak dari satu hari ke lain hari Tuhan Yesus, dan melihat bahwa perkenanan-Mu, mukjizat yang Kau berikan kepada bangsa kami, gereja kami, umat-Mu, bangsa di dunia ini Tuhan Yesus, semua akan melihat Tuhan Yesus akan menyatakan bahwa Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Kami mampu Tuhan Yesus, kami kuat Tuhan Yesus. Kami akan melewati ini semua dengan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa Engkau nyatakan Tuhan Yesus, yang tidak pernah kami pikirkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk senior CWS Pastor Pit Malangkai dan Ketua Umum GSDA Pendeta Budi Setiawan. Tuhan memberikan hikmat untuk membawa semua jemaat bertumbuh dalam Tuhan dan memberikan warna baru dalam kepemimpinan gereja kami. Segala program-program yang dijalankan itu berjalan dengan baik dan lancar Tuhan Yesus. Dan biarlah gereja-gereja dari CWS GSDA di seluruh Indonesia Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Yesus, jemaatnya Tuhan Yesus. Segala hal yang menjadi pikiran mereka Tuhan Yesus, yang menjadi kekhawatiran mereka Tuhan Yesus, dapat ada jalan keluar dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia. Biarlah mengawati lawatan Tuhan yang besar untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan Yesus. Ada perubahan yang nyata dalam karakter dan perilaku masyarakatnya Tuhan Yesus. Ada program-program yang terhadap pandemi COVID ini Tuhan Yesus dapat berjalan dengan berkeadilan Tuhan Yesus. Dan biarlah bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia merasakan apa yang dapat membantu daripada kehidupan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah bantuan-bantuan ini dapat tersalurkan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk bangsa kami yang Kau telah berkati Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan Yesus, biarlah bangsa kami kuat untuk melaksanakan daripada penanganan COVID ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan iman. Kami fokus hanya dalam diri-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya Tuhan Yesus dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya, yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang layak ditinggikan. Siap bersorak buat Tuhan.